didukung oleh Adik-adik pemirsa di rumah, terima kasih. Syukron jazilan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan sesuai yang dikatakan tadi, kita akan langsung memasuki penjelasan materi pertama di hari ini, yakni tentang tokoh-tokoh besar yang lahir di pesantren di Nusantara ini. Yuk langsung saja kita saksikan. Tafadhol Bapak Anasom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Islam di Indonesia ini sudah cukup lama. Dan khususnya di Tanah Jawa, itu juga sudah cukup lama. Dan yang menarik, Islam di Tanah Jawa ini kemudian berhasil mendirikan lembaga pendidikan. Karena apa? Memang pendidikan ini pesan yang sangat penting dari agama Islam. Kita ingat Al-Quran yang pertama turun itu adalah perintah Iqra. Nah, perintah Iqra ini kemudian oleh Rasulullah dimunculkan juga dalam bentuk bagaimana Rasulullah mendidik masyarakat. Ketika Islam kemudian sudah mulai menyebar di masyarakat, Rasulullah kemudian berdakwah dan setelah banyak orang-orang masuk Islam, lalu apa? Rasulullah kemudian membuat lembaga pendidikan, baik di Makkah maupun di Madinah. Nah, lembaga pendidikan ini juga sama, ditiru oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam, termasuk di Jawa. Di Jawa itu di zaman akhir dari Kerajaan Majapahit itu juga ada orang-orang yang datang ke Jawa. Dan sampai di Jawa kemudian mereka masuk ke Kerajaan Majapahit dan berdakwah. Kebetulan ada beberapa perhubungan antara orang-orang Islam dengan di zaman Kerajaan Majapahit. Salah satu rombongan yang sangat penting itu dari Cempa. Dari Campa itu ada satu kerajaan di Vietnam yang kemudian oleh Raja Majapahit yang saat itu berkuasa diberi satu tempat ya. Karena ini ada beberapa orang, ada yang diberi tempat di daerah Gresik, Gapura. Di sana itu kemudian tempat ya para wali pertama yang mendirikan yang kemudian kita kenal sebagai lembaga pendidikan pesantren, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, itu dia diberi daerah di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Ampel. Maka Raden Rahmat yang kemudian berdakwah di wilayah itu dikenal sebagai Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim ini mendirikan yang dikenal sebagai pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren ini sekarang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi lembaga pesantren ini menjadi luar biasa dan hidup terus sepanjang zaman meskipun di masa kolonial. Sampai di akhir abad 19 itu di Semarang juga lahir ada seorang tokoh kiai yang luar biasa yang namanya sangat dikenal oleh para kiai, hampir semua kiai di Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Saleh Darat atau Kiai Soleh Darat. Ada hal yang istimewa para pemirsa dari Kiai Soleh Darat itu. Karena santri-santri beliau yang mondok di darat itu adalah ternyata tokoh-tokoh yang sekarang ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa. Siapa mereka itu? Mereka itu antara lain satu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya kira ini banyak sekali orang mengenal, orang Indonesia, bahkan tidak hanya orang Indonesia, orang luar pun
Bahkan ada satu biografi yang ditulis oleh orang Libanon, menulis tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang Libanon ini dia menulis satu buku biografi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menyatakan bahwa beliau adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kemudian di tahun 26 ya, beliau mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Di samping tentu beliau juga mendirikan pesantren karena beliau tokoh dari Jawa Timur di Tebu Ireng. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga membuat basis pesantren di Tebu Ireng. Jadi beliau ini tokoh yang luar biasa. Dari beliau lahir orang-orang hebat juga dari pesantren. Siapa? Putra-putra beliau ya. Ada Kiai Wahid Hasyim. Ini juga tokoh yang luar biasa dalam mendirikan Indonesia. Dari Kiai Haji Wahid Hasyim kemudian lam pesantren itu sudah pernah lahir oleh seorang tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Adik-adik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan kembali pembahasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh